kalian ke kantin tuh beli apa sih? Jajanan ya, makanan, minuman. Saya pengen tanya sama Oki. Oki kalau jajan di kantin, apa yang Oki beli? Es sama sempol. Ya, terus adakah yang jajan sama seperti Oki? Enggak, beda-beda ya? Beda-beda. Ada nggak sih di sini? Kan itu contohnya 2 jenis tuh Oki, es sama sempol. Sekarang kalau misalnya yang jajannya biasanya lebih dari 2 jenis, ada nggak di sini? Ada. Siapa yang suka jajannya lebih dari dua jenis? Iya. Apa jajannya Farel? Es inyong, gorengan, cilok tuh 3 jenis. Berarti ini termasuk 3 variabel ya. Terus biasanya kan kamu langsung beli tuh masing-masing ya. Berarti tahu harganya ya. Nah, begitupun kalau misalnya kamu ke toko buku, ke toko swalayan, beli apapun biasanya harus tahu satuan harganya, iya nggak? Nah, tapi ada kalau misalnya beli itu kan nggak selalu semuanya satu jenis doang kan. Bisa aja nih, Gali belinya kalau tadi kan Farel belinya satu-satu tuh, satu apa? Gorengan 1, terus cilok 1, ya 1 porsi maksudnya. Sekarang kalau Gali bisa aja dia beli esnya 2, ya nggak? Karena mungkin sebelum makan dia minum dulu, setelah makan dia minum lagi, berarti belinya 2. Jadi di sini nanti kita akan membahas masalah-masalah itu yang biasanya pakai 3 objek, ya. Saya mau tanya lagi, kalau misalnya beda nggak sih harga yang dikeluarkan sama siapa? Farel? Farel ya? Farel sama Gali. Beda nggak kalau misalnya Farel mah belinya cuma satu porsi, kalau Gali belinya tadi tuh esnya 2 porsi, mungkin gorengannya beli 5, ya. Terus satu lagi tadi ciloknya misalnya beli 3 porsi. Beda nggak uang yang dikeluarkan Gali sama Farel? Beda. Berarti kalau Gali harus diapain jumlah uangnya? Ditambah uangnya? Dikali. Iya nggak, dikali nggak? Kan belinya sebanyak 3 porsi, 1 porsinya berapa? Berarti kan dikali, ya. Ya jumlah keseluruhan uangnya pasti bertambah, beda dengan Farel. Mungkin Farel cukup 10.000 atau 15.000, tapi kalau Gali tidak cukup karena tadi porsi-porsi itu yang membedakan, ya. Oke. Sekarang saya minta kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah saya bagikan kemarin. Ya, satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kalau saya banyak teman-teman yang nggak masuk nih, oke, bergabunglah dengan kelompok yang ada. Ya, nggak apa-apa, satu kelompok ada yang 4, ada yang 5, pokoknya tidak ada yang diam diri aja. Semua bergabung dengan kelompok untuk berdiskusi. Yuk, gabung. Sima sama Nadia beda kelompok kan? Satu kelompok boleh 4, boleh 5. Kalau memang teman satu kelompoknya nggak hadir. Ini 5 ya? 5 ini 4. Ada yang nggak hadir satu kelompok? Nah, iya. Udah sip ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalian bertiga ya? Berarti banyak anggota yang nggak masuk? Oke, nggak apa-apa ya. Ya, boleh. Dan senyamannya. Sudah siap? Saya bagikan lembar tugasnya. Sambil diperhatikan, itu langkah-langkah pengerjaan tugasnya.
diskusikan. Hasilnya nanti dihitung bareng-bareng. Kemudian yang keempat adalah pembuktian. Maksudnya setelah kalian diskusikan nanti dipresentasikan oleh salah satu kelompok yang akan saya tunjuk. Ya. Terakhir adalah menarik kesimpulan. Bisa dilakukan sekarang? Bisa. Cukup dikasih waktu 20 menit aja? Cukup. Ya, lakukan. Nanti kalau ada yang belum jelas atau kurang paham bisa ditanyakan ke saya, ya. Nah, habis itu bikin permasalahan. Ya, soalnya pada jam istirahat sekolah papel dan bisa membeli jajan sekolah dan bisa membeli satu air mineral satu air mineral data ke toko dan 3 biskuit.
Untuk soal nomor 2, saya tunjuk ya. Boleh? Boleh. Oke, di kelompok 1 ya. Iya. Nah, Najwa ya. Oke, maju dulu Sigma yang nomor 1. Tahapan-tahapannya nanti perhatikan apakah
mah belum kelihatan ya tujuannya dikemanain ya. Kemudian kita lanjut mengenal operasi substitusi dan Z kepersamaan 2 X dia persamaan 2, yakni 2Y dan 3Z sama dengan 8000. 2Y karena nilai Z nya sudah diketahui, jadi kita pindahin dari nilai 1000 sama dengan 8000. 2Y dipindahin karena pindah ruas, maka dari nilai plus menjadi min. Jadi yang 8000 dikurang 3000, maka hasilnya 5000. 2Y dipindah ruas menjadi pembagian, di mana hasilnya 2500. Lalu karena kita sudah menemukan dua koefisien, maka kita akan menggunakan 3 variabel, yakni kepersamaan 1 dengan menggunakan substitusi Y dan Z kepersamaan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 9000. X tambah 2 karena Y nya sudah diketahui, jadi kita pindahkan aja 2500 ditambah 1000 sama dengan 9000. 2500 dikali 2 sama dengan 5000. Lalu dipindah ruaskan di kiri dari pengurangan, di mana 5000 tambah 1000 sama 6000. 9000 kurang 6000 sama dengan 3000. Lalu kita dapat tarik kesimpulan bahwa 1 air mineral sama dengan 3000, 1 roti 2500, dan 1 biskuit 1000. Dan yang ditanyakan, cukupkah uang Clarissa untuk membeli 1 roti dan 1 biskuit dengan hanya 3000 rupiah? Kita hitung, karena 1 roti itu sama dengan Y dan 1 biskuit Z. 2500 ditambah 1000 sama dengan 3500. 3500 dikurang 3000 sama dengan 3500. Kesimpulannya, jadi uang Clarissa tidak cukup karena kurang 500 rupiah. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bertanya juga ya. Yuk, saya persilakan untuk yang menanggapi atau mau bertanya terkait soal lulusan. Saya ingin bertanya. Baik. Nama saya Alvan dari kelompok 1. Maaf, tadi saya kurang paham dengan 3Z. 3Z dikurang 4Z. Hasilnya kok jadi 7? Oke. Kita sini aja. 3 dikurang min 4. Karena min ketemu min dari plus, maka jadi plus sama dengan 7Z. Mungkin dipahami. Paham? Oke, jadi karena ada tanda kurang, sementara nilai 4-nya itu adalah negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif, maka 3 jadi berubah ditambah dengan 4. Walaupun di situ tandanya kurang ya, min 4 itu nilainya negatif tapi jadi plus karena tanda kurang. Paham ya Alvan ya? Ya, ada lagi. Jelas banget ya yang dijelasin Sigma ya? Ada kelompok yang berbeda jawabannya? Ada? Sama? Ada? Enggak ada. Andika? Sama Andika? Sama. Atau beda di tandanya mungkin yang tadi ini, tadi Sigma kan di sini menggunakan tanda kurang. Apakah Andika juga sama menggunakan tanda kurang? Sama? Salah? Salah di sini ya? Ada. Tadi pakainya tanda tambah ya? Iya. Nah, perlu kalian ingat nih ya buat semuanya. Kalau di sini variabelnya sama, koefisiennya sama, berarti di ujung tanda operasinya adalah kurang. Kenapa dikurang? Supaya variabel yang mau kita hilangkan nilainya menjadi 0. Ya, kalau tadi di sini sama Andika ditambah, maka nggak selesai-selesai. Jadi variabelnya yang Y nggak jadi dibuang, ya nggak jadi dieliminasi. Kenapa? Karena jadi 4Y gitu, ya. Jadi ingat ya, kalau variabelnya yang mau dihilangkan koefisiennya sudah sama, maka tanda di ujung adalah dikurang. Oke, cukup. Hasil LKPD-nya nanti boleh dikumpulkan ke saya. Untuk hari ini materi SPLPT sudah selesai. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari
bukan berarti kalau mau belanja ke kantin, mau belanja ke supermarket dihitung-hitung dulu, enggak harus begitu. Tapi paling enggak kalian tahu, oh iya, mau beli sesuatu itu harus tahu harga satuannya dulu, gitu ya. Oke, mudah-mudahan pembelajaran hari ini